terkait pelaksanaan KKN mungkin. Ya. KKN iya. Utara. Luwu Utara dalam hal ini menjadi destinasi meskipun metode penyelenggaraan KKN karena pandemi jadi masih berbasis di mana adik-adik kita, anak-anak kita berada. Ya, jadi untuk menghindari pergerakan dan ini, jadi untuk gelombang 106 yang kebetulan sudah kesekian kalinya untuk tahun ini kurang lebih 36 adik-adik kita yang ber-KKN. Iya. Dan ini satu tantangan sebenarnya buat kami karena masa pandemi. Iya. Tapi di sisi lain harus dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan tidak sarjana. Iya, betul. Seperti Persyaratan. Iya. Jadi ini kami laporkan jadi kurang lebih 38 ya kalau tidak salah mahasiswa tersebar di kecuali mungkin Sekorampi yang tidak ada. Jadi hampir semuanya berada di kecamatan yang ada di Luwu Utara. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak ada halangan pelaksanaan itu di minggu ketiga Juni, insya Allah minggu depan, bulan depan. Bulan depan. Bulan besok. Karena sekarang masih di penghujung. Iya, penghujung ya. Iya. Adapun mungkin ini masih terkait dengan pemberdayaan, tentunya kita berharap dinas terkait PMD kalau tidak salah mungkin kami akan komunikasi lebih intens kira-kira apa-apa yang bisa adik-adik lakukan, tentunya program-program prioritas yang ada di dinas terkait sehingga anak-anak kita yang notabene adalah putra daerah bisa kembali dalam hal ini membantu penyelenggaraan program-program prioritas terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat seperti itu. Baik, saya tambahkan izin Ibu. Jadi KKN kita ini kan sekarang tematik Bu. Ya. Jadi tidak lagi seperti dulu Sama zamannya semua. kita. Jadi bikin spanduk, bikin cecet. Jadi sekarang kita mau KKN ini berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Nah, COVID ini membantu kita menemukan suatu metode baru di mana anak KKN itu based on lokasi masing-masing. Karena kita tidak mau ada pergeseran orang kan. Jadi anak KKN yang di Luwu Utara itu anak Luwu Utara semua, anak-anak kita dari berbagai kecamatan. Nah, kita mau karena ini pilot project, kita mau fokus pada program-program tertentu yang bisa terukur sehingga KKN berikutnya itu dilanjutkan lagi sama periode berikutnya sama adik-adiknya. Nah, kalau itu jalan berarti pada waktu tertentu nanti kita bisa tahu bahwa kontribusi anak-anak kita yang kuliah di Unhas terhadap wilayahnya seperti ini gitu. Tadi kita Jadi bisa diukur. Ya. Kalau yang dulu kan datang dan pergi begitu saja gitu. Paling tinggal dulu Ya. atau apa bale-bale, Iya, gitu ya, betul. batas desa. Makanya beberapa pemerintah daerah kita konfirmasi. Tadi kita ketemu dengan Kepala Dinas PMD Luwu, Pak Rustan. Mereka minta bantu kami untuk bagaimana mengelola rencana anggaran biaya BUMDes karena pencairan BUMDes katanya itu bermasalah karena tidak standar. Kan nggak bisa semua. Iya, artinya di itu Bu, misalnya dia 200 desa mungkin 10 desa dulu kita prototype begitu. Jadi ambil tenaga ahli, standarisasi. Berikutnya nanti bergeser sampai kemudian itu contoh. Kemudian tentu Atau persoalan stunting yang lagi fokus. ya, Luwu Utara misalnya punya case Konvergen berbeda, ya boleh saja. Jadi kita datang bersilaturahmi supaya kita dapat gambaran seperti apa, supaya nanti anak KKN kita datang itu tidak seperti begitu tadi KKN. Padahal mereka ini anak-anak kita dari wilayah kita dan mereka sudah belajar gitu kan. Cuma tantangannya, tapi kalau tematiknya hanya satu katakan. Oh, enggak. Oh, gitu. Tematik Itu dia ini, tadi. ya saya kasih contoh kan, Iya, tergantung tematik apa yang. karena basicnya kan berangkat dari jurusan yang berbeda. Iya, nah mungkin kita butuh informasi program studi 38 anak-anak kita ini di mana saja. Jadi nanti kita bisa arahkan nih. Katakanlah mungkin ada yang memang fokus di perencanaan, mungkin kita masukkan di perencanaan berbasis partisipasi masyarakat, ya. Kemudian ada mungkin yang di kesehatan, mungkin kita dorong ke stunting misalnya.
walaupun ada juga bukan dari kesehatan tapi bisa masuk di konvergensitas konvergensi program ya stunting misalnya. Atau di kehutanan, walaupun kita tidak ada kewenangan terkait hutan, tapi kita punya perhutanan sosial misalnya, kan bisa gitu masuk bisa. Atau di kami ada GTRA, gugus tugas reformasi agraria, ada PPL, nah itu bisa masuk ke situ. Atau yang lain, jadi memang data izin kalau kita berkenan, data anak-anak kita yang 38 di Luwu Utara ini lengkap dengan mungkin prodi program studinya. Jadi kita bisa nanti melakukan pemetaan gitu ya, kira-kira isu apa yang dominan di Pemda itu bisa didorong. Misalnya dari teknologi industri nih, kita lagi luncurkan IMOL tadi, atau dari MIPA, matematika kan itu juga dari Unhas yang mengawal kami. Boleh nanti karena buildingnya masih harus, rumahnya masih harus disempurnakan, misalnya, atau mungkin ada yang teknologi informasi ya terkait dengan digitalisasinya, ya. Atau ada yang terkait dengan saya terus terang lagi gregetan ini bagaimana anak-anak yang punya minat di digitalisasi ini itu kita nanti mungkin adik-adik ini yang melakukan pendampingan misalnya, atau sama-sama belajar ya membuat nggak usahlah membuat sesuatu yang baru, tapi bagaimana yang sudah ada ini kemudian kita sempurnakan. Itu contoh-contoh saja sih, karena saya yakin pasti berbeda-beda nih yang 38 nih. Iya. Jadi memang isunya pasti beragam ya. Iya. Jadi sebenarnya Ibu Tawi ada dua pendekatan. Bisa pendekatan seperti yang tadi saya sampaikan. Kita pilih program mana yang kira-kira, misalnya 38 nih. Yang dominan ini kan misalnya ilmu-ilmu tertentu. Yang lain kan mungkin bisa adaptasi. Atau seperti kemarin kita juga sempat rapat dengan perhutanan sosial. Kehutanan di provinsi. Itu ternyata kalau perhutanan sosial itu bisa masuk semua bidang ilmu, karena kan saya sempat tanya sama orang kehutanan, apakah harus orang kehutanan gitu, karena orang hutan kita tidak banyak gitu. Dia bilang enggak Pak, ternyata bisa pemberdayaan, bisa dari ekonomi betul, sosial usaha desa, usaha macam-macam. Cuma kalau begitu ini bisa tidak susah bagi kita di KKN untuk bisa beradaptasi, karena ilmunya ilmu dasar begitu yang bisa dimasukkan. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah kita kira-kira mau fokus kemana, karena kalau mau semua juga nanti tidak kelihatan warnanya nih KKN ya. Kita mau fokus mungkin di bidang tertentu 1, 2, 3 mungkin, supaya yang 38 orang ini 38 berapa apa? 38. Satu diam itu atau dua kelompok? Kalau Luwu Utara itu kayaknya tiga kelompok. Satu ya. Jadi komisariat pengelompokannya itu berarti antara kisaran 30-an. Jadi itu kita kelompokkan satu karena sekitar 38 mungkin cuma satu posko. Nanti mungkin di mana poskonya, di situ mungkin kolaborasi nih. Iya, jadi tinggal nanti kira-kira di permasalahan yang paling kita harap tahun ini bisa kemudian dibantu oleh adik-adik KKN nanti apakah pada sektor karena kita bisa mengarahkan DPK sesuai dengan apa yang program yang kita ini. Misalnya kalau bicara tadi tentang digitalisasi yang kita mau kedepankan dulu, ya mungkin nanti DPK-nya juga dari teknik elektro atau DPK itu dosen pendamping, supervisor kita zamannya dulu. Jadi kalau misalnya stunting fokusnya dari kesehatan, dari dosen pendamping stunting. Kemudian UMKM yang paling banyak, pemberdayaan. Nah, kalau sebenarnya kalau kebutuhan daerah ini kasustik, kalau sedikit mau berbeda, itu perhutanan sosial menarik untuk